Oke, kita bahas pembahasan pertemuan 1 Matematika kelas 7 bersama Ustazah Iva. Nah, di ruburmu kemarin tuh ada pertanyaan. Apakah kalian pernah menjumpai bilangan bertanda negatif? Nah, kemarin itu ada contohnya termometer, kemudian ada keterangannya mobil maksimum berapa muatannya dan seterusnya. Sebenarnya secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh pernah loh menemukan barang atau menjumpai benda, bahkan memegang benda yang ada tanda negatifnya kemudian ada angkanya. Nah, karena dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai benda-benda yang ada tanda negatifnya, maka kita perlu belajar untuk apa sih tanda-tanda itu. Nah, saya lanjutkan. Oke, kemarin ada pertanyaan pertama nih. Besaran yang menggunakan titik acuan 0. Nah, itu ada gambar termometer. Termometer yang sebelah kiri ini menunjukkan suhu di kota Dieng, sedangkan yang sebelah kanan ini suhu di kota Surabaya. Termometer di samping menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Berapa suhunya masing-masing? Kelihatan ya, Diengnya -2 derajat, kalau yang di Surabaya 27 derajat. Kemudian perhatikan suhu tersebut jika dibandingkan dengan 0 derajat. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Nah, kalau dari gambar ini, mana coba yang lebih tinggi dan lebih rendah? Kelihatan kan ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, jawabannya, karena di Dieng itu -2 derajat Celcius, sedangkan di Surabaya 27 derajat Celcius, jelas terlihat kalau di Dieng itu 2 derajat Celciusnya lebih rendah jika dibandingkan dengan 0 derajat. Sedangkan di Surabaya 27 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan 0 derajat. Nah, kalian sambil membuka catatan kemarin dicocokkan ya. Kalau misalkan ada yang salah boleh dibetulkan. Good. Nah, ini ada soal pertama. Tadi question, yang sekarang soal. Sama aja ya soal questionnya. Oke. Nyatakanlah suhu berikut dengan tanda positif atau negatif. Nah, nomor 1, suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Ini kalau kita lihat di termometer, di atas 0 derajat Celcius itu menggunakan tanda positif. Sedangkan kalau yang di bawah 0 derajat menggunakan tanda negatif. Nah, gimana nih penulisannya? Kita lihat. Nah, yang nomor 1 penulisannya menggunakan plus 6,5 derajat Celcius. Nah, yang kedua, suhu 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 0 derajat. Jadi, jawabannya menggunakan tanda minus. Saya lanjutkan lagi nih. Ini ada question lagi. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut. Ditetapkan dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Itu bisa dilihat gambarnya ya. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Nah, ini Gunung Semerunya ini pakai positif atau negatif ya. Nah, Palung Jawanya juga ini pakai positif atau negatif. Kita lihat jawabannya. Tuh, untuk Gunung Semeru menggunakan tanda positif, sedangkan Palung Jawa menggunakan tanda negatif ya. Nah, kemarin ada nih contoh 1. Nah, itu bisa kalian baca ya. Langsung Ustazah ke soal 2. Berdasarkan contoh 1, nih kalau yang sudah membaca contoh 1 nih, titik -7 km dan plus 2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis. Nah, -7 dengan plus 25, berdasarkan garis ini posisinya di mana sih? Nah, ini pertanyaannya. Tunjukkan nilai tersebut dengan tanda seperti tanda panah itu ya. Kemudian nyatakan dengan menggunakan kata-kata. Nah, langsung kita lihat jawabannya. Nah, nih. Berdasarkan gambar di contoh 1 tadi, -7 itu letaknya berarti di sebelah
barat nih ya, sebelah barat itu berarti sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri titik A. Sedangkan plus 2,5 letaknya di sebelah timur A atau di sebelah kanan. Karena gambarnya menggunakan arah barat dan timur, berarti jawabannya harus menggunakan barat dan timur ya, bukan kanan kiri ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Oke, soal ketiga ini ada 3 pertanyaan. Nah, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Jadi kalian hanya diminta untuk menuliskannya pakai plus atau min. Nah, ini nomor 1. Rugi Rp500. Jika untung Rp400 dinyatakan sebagai plus Rp400. Nah, maka rugi Rp500 ini pakai plus atau min? Nanti kita lihat ya. Soal yang kedua, 30 menit dari sekarang. Jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai min 20 menit. Nah, 30 menit dari sekarang penulisannya pakai plus 30 menit atau min 30 menit ya. Nanti ya, soal yang ketiga. 4 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Berdasarkan suhu tertinggi hari ini, jika 3 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi kemarin, dinyatakan sebagai plus 3 derajat Celcius. Nah, gimana nih kita menyatakan rugi Rp500 30 menit dari sekarang dengan 4 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin? Jawabannya, nah ini dia. Yang pertama penulisannya rugi min 500 ya. Kemudian ini lebih cepat tadi ya. Penulisannya plus 30. Kemudian nih suhu nih, penulisannya min 4 derajat Celcius. Kemarin sudah menjawab seperti ini berarti sudah paham maksudnya. Lanjut, kita masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Nah, soal keempat. Papan pengumuman lomba lari cepat 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik. Dinyatakan sebagai plus 0,9 meter per detik. Ini dibacanya bukan garis miring ya, tapi per detik. Apa artinya min 2,3 meter per detik? Nah, kita lihat. Nah, jawabannya adalah ada angin haluan dengan kecepatan 2,3 meter per detik. Itu ya jawabannya ya. Kita lanjutkan question nih. Ada question lagi. Bilangan positif dan negatif. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Yang pertama, bilangan 8 lebih dari 0. Kemudian yang kedua, bilangan min 4 kurang dari 0. Nah, ini kalau dituliskan menggunakan tanda positif dan negatif gimana ya? Oke, kita jawab. Nah, ini jawabannya. Yang nomor 1 tadi kan bilangan 8 lebih dari 0, jawabannya plus 8. Sedangkan bilangan min 4 kurang dari 0, jawabannya min 4. Terakhir, soal kelima. Tentukan bilangan-bilangan berikut ini, apakah positif atau negatif? Nyatakanlah selisih terhadap 0. Internetnya ini tidak stabil. Oke, kita lanjutkan. Tentukan bilangan-bilangan berikut ini apakah positif atau negatif. Nah, nyatakanlah selisihnya terhadap 0 lebih besar atau lebih kecil dari 0. Ini ada min 6, 3, 1,2, min 2/5, min 0,1. Jelas ya, kalau ada tanda minnya berarti negatif. Kalau tandanya plus berarti positif. Kita lihat jawabannya. Ini dia. 6 tadi. Bilangan 6 tadi itu nomor 1 kan min 6 ya. Nah, jawabannya bilangan negatif karena 6 kurang dari 0. Kemudian yang 2 plus 3 jawabannya bilangan positif karena 3 lebih dari 0. Dan seterusnya begitu. Oke, ini tadi jawaban atau pembahasan dari kegiatan pembelajaran 1 di pertemuan 1. Kemarin yang sudah mengerjakan kemarin nih, bukunya jangan dicampur-campur dengan buku mapel yang lain. Jadi khususkan satu buku tulis itu untuk matematika. Karena kalau kalian
campur aduk dengan mata pelajaran yang lain, nanti nggak bisa belajar, nanti nggak mudeng ya. Asalkan ada perintah, Ustazah perintahkan tuh, coba dicatat, silahkan kalian catat, karena nanti suatu saat Ustazah akan meminta bukti catatan kalian dikirim, bisa ke Rubelmu atau bisa ke Classroom. Nah, ini yang belum tahu apa itu Classroom, nanti bisa Ustazah kasih tahu. Nah, untuk sementara catatannya tidak perlu dikirim ke Ustazah dulu ya, cukup kalian belajar menggunakan Rubelmu aja. Kalau di Rubelmu kan ada penilaian, cukup itu yang dikerjakan, nanti akan keluar nilainya. Nih Ustazah tampilkan lagi nih ya Rubelmunya. Ini nanti kayak seperti pertemuan 1 nih ya. Kalau kalian scroll ke bawah itu nanti ada penilaian 1. Ini yang pertemuan 1 kemarin. Nah, ini yang sudah mengerjakan nih, sudah ada 183. 183 itu artinya ada siswa yang sudah mengerjakan 183 siswa. Ini bukan berarti 183 siswa ya. Ada yang satu siswa itu mengerjakan lebih dari 1 kali. Ini total mengerjakannya segini orang yang kemarin. Nah, jadi kalau setiap Rubelmu ada penilaian, kalian perhatikan keterangannya. Seperti matematika nih, percobaan diperbolehkan 10, artinya kalian bisa mengerjakan sampai 10 kali. Udah mengerjakan nih, kok nilainya jelek, bisa dikerjain lagi gitu kan. Setelah mengerjakan nanti ada pembahasannya. Nah, kalian baca dulu pembahasannya supaya nanti ketika mengerjakan kedua kali dan seterusnya itu nilainya bisa 100 semuanya itu ya. Nah, terus kemudian ada waktunya nih. Di situ keterangannya yang pertemuan 1 22 Juli 2021. Waktunya 11.45. Jadi penilaiannya bisa dibuka tanggal ini dan jam ini. Nah, kemarin ada tuh yang WA bisa dibuka. Nah, karena memang disetting waktunya seperti itu. Supaya apa? Supaya kalian mempelajari kegiatan pembelajaran dulu. Kalau sudah paham, baru tuh mengerjakan penilaiannya. Jangan hanya dibuka, kemudian kalian cepat-cepat mengerjakan penilaian. Jangan ya. Karena pembelajaran daring itu bukan mengerjakan latihan aja. Yang penting kalian paham dulu. Setelah itu baru mengerjakan penilaiannya ya. Kalau hanya memburu mengerjakan latihannya yang ada di benak kalian itu isinya kok cuma suruh ngerjain terus sih, padahal enggak. Harus belajar dulu materinya, setelah itu baru deh mengerjakan penilaian. Gitu ya. Oke, selanjutnya nanti di pertemuan 2, Ustazah buka di pertemuan 2 kalian akan mempelajari nanti Ustazah buka sekitar jam setengah 10 baru bisa dibuka materinya. Kalian akan mempelajari membandingkan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Ini sebenarnya materinya pernah kalian pelajari waktu SD. Nah, kalau yang dulunya rajin insya Allah bisa ini. Melihat aja langsung bisa ya. Nanti isinya nih ada ilmu baru nih, isinya kalian baca kegiatan awal, inti, akhir pelan-pelan ya. Di kegiatan inti tuh nanti ada yang namanya live worksheet. Nah, live worksheet ini tuh bisa loh digeser-geser kalau ada perintah geser. Nah, nanti ini kalian geser-geser gini bisa ya. Nanti yang kuning dengan yang kuning ya, yang hijau dengan yang hijau. Jangan yang kuning kalian letakkan di kotak hijau gini ya. Sesuaikan gambarnya. Kalau kuning berarti digeser-gesernya ke kuning. Nah, nih seperti ini. Nah, nanti bisa kalian baca deh itu maksudnya apa yang digeser-geser. Kemudian nanti ada penjelasan sedikit. Kemudian nanti ada nih disuruh memilih tanda. Nah, ini ada tanda seperti ini ya. Nanti bisa kalian pilih. Menggunakan HP maupun menggunakan laptop bisa kok. Nanti kalau ada kesulitan bisa WA Ustazah ya. Nanti kalian harus simak juga videonya. Jangan hanya di skip-skip, digeser-geser aja ya. Nanti buru-buru biar cepet lah. Ngapain dibaca-baca? Langsung ke sini. Langsung ke penilaian 2. Jangan. Pelajari satu per satu dulu supaya paham. Kalau nggak ngerti materinya bisa tanya ke Ustazah Iva. Silakan, waktunya rentangnya hanya 40 menit. Jadi kalau misalkan lebih dari 40 menit kalian belum selesai penilaiannya, biasanya akan muncul skornya langsung. Padahal belum selesai. Nah
Jadi usahakan jangan lebih dari 40 menit kalau mengerjakan penilaian. Yang diajar Ustazah Iva ini ada kelas 7 Al-Latif, Al-Halim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada kesulitan ketika belajar di rumah, jangan takut untuk bertanya ke gurunya langsung. Boleh kok langsung nelpon, boleh. Tapi kalau menghubungi gurunya harus dengan sopan santun. Sebutkan namanya, dari kelas apa, kemudian pertanyaannya apa. Kalian harus tahu setiap harinya jadwalnya apa. Jangan sampai ketinggalan. Belajar di rumah jangan sampai kalah dengan kondisi. Maksudnya gini, walaupun kalian tidak bisa belajar tatap muka langsung ketemu ustazah, ustadz, kalian harus mandiri belajarnya. Kalau nggak bisa, bertanya, jangan malu. Sampai di sini sebelum ustazah akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat di rumah. Jangan mainan HP yang tidak ada manfaatnya. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.